Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartina. Di sini saya akan menjelaskan sejarah Indonesia tentang penjajahan Indonesia oleh Belanda. Selamat menyimak dan menonton penjelasan materi yang kami sampaikan. Latar belakang materi tentang penjajahan Indonesia oleh Belanda mencakup periode panjang dari awal abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-20. Kedatangan Belanda di Nusantara. VOC didirikan pada tahun 1602. VOC adalah perusahaan dagang Belanda yang diberi hak monopoli untuk berdagang di Asia. VOC memainkan peran kunci dalam menjajah Nusantara. Batavia. Pada tahun 1619, VOC mendirikan Batavia sebagai pusat administrasi dan perdagangan di Jawa, yang menjadi ibu kota kolonial Belanda. Penjajahan melalui politik pecah belah. Strategi divide and infra. Belanda menggunakan strategi politik pecah belah untuk memperkuat kekuasaannya dengan cara memanfaatkan konflik antar kerajaan lokal. Perang dan perjanjian. Belanda seringkali terlibat dalam perang melawan kerajaan-kerajaan lokal, misalnya Perang Aceh atau Perang Jawa, dan kemudian memaksa mereka menandatangani perjanjian yang menguntungkan Belanda. Eksploitasi dan sistem tanam paksa. Kultur Stelsel 1830 sampai 1870. Sistem tanam paksa di mana petani dipaksa menanam tanaman ekspor seperti kopi, tebu, dan nila di lahan mereka untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial. Sistem ini sangat merugikan rakyat Indonesia dan menyebabkan penderitaan yang luas. Eksploitasi sumber daya. Belanda mengeksplor berbagai komoditas dari Indonesia ke Eropa yang memperkaya Belanda, namun merugikan rakyat Indonesia. Perlawanan terhadap penjajahan. Pahlawan nasional, beberapa tokoh seperti Sultan Agung, Pangeran Diponorogo, Tuanku Imam Bonjol, dan Tun Nyak Dien menjadi simbol perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Perang Diponorogo, salah satu perlawanan besar yang dipimpin oleh Pangeran Diponorogo di Jawa melawan Belanda. Kebangkitan nasional dan pergerakan kemerdekaan. Organisasi pergerakan nasional. Pada awal abad ke-20, mulai muncul organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo, setelah Sarekat Islam, dan INSRJ yang memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia. Sumpah Pemuda. Pada tahun 1928, Sumpah Pemuda menjadi tonggak penting dalam persatuan dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Peran pers. Surat kabar dan media massa seperti Medan Prijaji menjadi alat penting dalam menyebarkan ide-ide nasionalisme. Pendudukan Jepang. Peralihan kekuasaan. Pada tahun 1942, Jepang mengalahkan Belanda dan menduduki Indonesia. Meskipun masa ini singkat, Jepang memberikan dampak yang signifikan dalam memobilisasi rakyat untuk kemerdekaan. Janji kemerdekaan. Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia meskipun niat mereka dipertanyakan. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pertempuran dan diplomasi. Setelah proklamasi terjadi, berbagai pertempuran melawan upaya Belanda yang ingin kembali menjajah, seperti Pertemuan Surabaya pada tahun 1945. Proses diplomasi internasional akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949. Akhir penjajahan Belanda. Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Setelah serangkaian perundingan dan tekanan internasional, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Materi ini bisa diperluas dengan berbagai detail tokoh dan peristiwa penting yang terjadi selama penjajahan Belanda di Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.